Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin para pemirsa kajian Riyadhus Shalihin dimanapun berada, mari kita lanjut apa yang kita bahas dalam Babul Ikhlas, bab yang pertama yang sengaja oleh Imam Nawawi diletakkan di bab pertama supaya kita ke depan, termasuk dia secara pribadi, berharap apa yang dia tulis dari semua kitab-kitab atau khususnya di Riyadhus Shalihin ini, sekian ribu hadis, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam konteks kita semua, mudah-mudahan kita juga berharap semua langkah-langkah kita, amalan-amalan kita, apakah itu amalan wajib, amalan sunnah, termasuk juga amalan yang mubah, berangkat dari niat yang tulus, yang ikhlas, yang dengannya kemudian akan kita mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang ke-9, wa an Abi Bakrah Nufi' ibn al-Harith as-Saqafi radhiyallahu anhu, dari Abi Bakrah namanya Nufi' ibn Harith as-Saqafi radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idzal taqal muslimani bisayfaihima, ya bisayfaihima, saif itu pedang ya. Apabila dua orang muslim berjumpa dan masing-masing sedang menghunus pedangnya, naudzubillah. Yang disebut muslim loh ini ya, muslim bukan muslim dengan kafir, tapi muslim dengan muslim. Dan dua-duanya punya niat berjumpa untuk memerangi satu sama lain. Perang tanding satu sama lain. Bukan perang lah, kalau bahasa Madura carok barangkali gitu ya. Naudzubillah. Ya. Kata Nabi, fal qatil wal maktulu finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Subhanallah. Qultu, kata Nufi', perawi hadis ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, hadzal qatil, ia ini yang membunuh, wajiblah, wajarlah kalau dia kemudian masuk neraka. Fama balul maktuli, maka bagaimana dengan yang terbunuh ini? Sudah mati masuk neraka juga. Coba lihat jemaah sekalian, qala, apa kata Nabi? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang terbunuh ini ya harisan, juga ingin sekali, punya niat yang sangat kuat untuk membunuh kawannya. Cuma kebetulan dia kalah. Nah, dari sini terkait dengan bab yang kita bahas ini sekarang ini, bahwa orang kalau punya niat, ini beda ya, bandingkan dengan orang kemudian dia saling membunuh, yang satu bedakan, karena ini memang dari niatnya dari awal memang ingin membunuh. Ya, ingin membunuh. Tapi bedakan kalau sesama muslim kemudian sama-sama megang pedang, yang satu mempertahankan kehormatan keluarganya, mempertahankan istrinya, ada orang kemudian masuk ke rumah kita bawa senjata juga, itu beda. Tapi di sini memang niat dari awal, ya memang niatnya itu untuk saling berperang, niatnya itu untuk saling bunuh-bunuhan. Mungkin karena ketersinggungan dalam apa segala macam, sampai kemudian emosi, sama-sama megang pedang, megang senjata, kemudian yang membunuh, yang terbunuh, semuanya di neraka. Nah, ini pentingnya niat. Pentingnya niat. Andai kata kemudian yang terbunuh ini kemudian
dia hidup, pasti dia juga akan membunuh saudaranya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sesungguhnya orang ini yang terbunuh itu juga ingin sekali untuk membunuh temannya juga, saudaranya, kawannya yang telah membunuhnya ini. Cuma kebetulan takdir Allah dia terbunuh. Nah, dari sini jelas sekali ya, siapa-siapa yang punya keinginan untuk kemudian, atau kalau dalam bahasa syarah di sini, wuqu'ul iqab ala man azama 'alal ma'siyah. Jadi terjadinya siksa Allah ini, ancaman Allah ini bagi orang yang punya niat yang kuat untuk bermaksiat. Maksiatnya apa? Dia juga ingin niat untuk membunuh. Sekali lagi, takdir Allah berlaku lain, dia kalah, dia terbunuh, maka terbunuhnya dia itu dalam kondisi dia punya niat yang tidak baik pada saudaranya. Maka hati-hati, kita jangan sampai kemudian ada niatan-niatan buruk dalam hidup ini. Jangan sampai kemudian kita punya niatan buruk, kemudian kita meninggal dalam suasana niat yang buruk seperti itu. Ya, maka kita bisa-bisa masuk dalam hadis ini, fal qatil wal maqtul finnar, bisa-bisa kita kejebak dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas hadis ini menggambarkan kepada kita, ayolah ya, jangan terbiasa kita punya niat buruk dalam hidup ini. Ya, khawatir niat buruk itu nanti berbarengan dengan takdir Allah, kemudian Allah menakdirkan kita meninggal dalam suasana niat seperti itu. Alangkah ruginya manusia-manusia yang seperti itu kalau kemudian dia seperti itu. Maka lebih baik bagi kita terbiasakan niat ini kita mainkan terus-menerus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta nanti kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang resikonya akan terbunuh, pasang pula niat kita. Kayak semacam dai sekarang ya, yang kemudian kadang-kadang dipersekusi dan lain sebagainya, niatkan hati. Walaupun nanti konsekuensinya kita menyampaikan kebenaran, kita terbunuh, insya Allah terbunuhnya kita membawa iman. Tapi kalau kemudian kita niatnya ya untuk nyakitin orang, atau niatnya kita ini untuk melukai hatinya orang, kemudian orang itu memukul kita, kemudian kita terbunuh, ini kita khawatirkan. Maka seorang muslim biasakan setiap amalnya itu, amal apapun pula, walaupun nanti ada resiko, ada kematian buat kita, tapi niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup jelas ini. Mari kita masuk hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10, subhanallah, ini jujur jemaah sekalian membuat saya semangat untuk ke masjid ya. Membuat saya semangat untuk beramal saleh. Untuk merespon semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat juga kuat kaitannya dengan masalah menata hati juga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajah. Salat seseorang ketika dia berjamaah, artinya tidak salat sendirian, berjamaah, itu kata Nabi SAW, tazidu ala salat, ditambah terhadap salatnya itu pahalanya dibandingkan ketika dia salat di pasar, mungkin kalau kita di kantor atau di rumahnya, itu dilipat gandakan oleh Allah ketika dia berjamaah sampai berapa? 20 lebih. Di riwayat yang lain dikatakan 27 kalinya. Maka rugi Bapak Ibu kalau kemudian kita salat itu hanya untuk kita kerjakan di sendirian gitu. Apalagi mentang-mentang kita ini punya sejadah, kita dihampar di kantor kita, rugi, turunlah temui masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan masjid? Coba lihat lanjutan hadis ini. Wadzalika, kenapa yang demikian itu? Kok mendapatkan pahala sampai 27 kalinya atau 20 lebih dari salat biasa? Wadzalika anna ahadahum, karena salah seorang di antara mereka ini idza tawaddaa. Nah, perhatikan, idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a, ketika dia sedang berwudu. Tapi wudunya tidak asal-asalan. Fa ahsanal wudu', wudunya sempurna. Wudunya sangat baik. Ini mohon maaf, saya harus ingin menegaskan, walaupun saya tidak akan masuk ya di bab fikihnya, nanti bisa tanya kepada orang yang ustadz yang membahas masalah fikih. Ini wudu muqaddimah
syarat diterimanya salat kita. Salat tanpa wudu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik ya akhi, jemaah sekalian, yang menarik ayat wudu ini satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang sangat rinci Allah membahasnya. Ya mohon maaf, ketika Allah menyuruh kita salat, Allah hanya mengatakan aqimus shalah. Tapi detail salat, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana bacaan-bacaan dalam salat, bagaimana duduk di antara dua sujud, kita tidak tahu itu. Kita tahu semuanya dari keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tapi kalau wudu, langsung Allah yang mengingatkan kepada kita. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian basuhkan pula tanganmu sampai ke sikunya, wamsahu biru'usikum, kemudian suruh kita mengusap kepala kita ini, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kita disuruh untuk membasuh lagi kaki kita sampai minimal sampai mata kaki. Ini satu-satunya ayat berbicara masalah ibadah lengkap ya. Lengkap sekali. Karena ini merupakan syarat. Makanya kita kalau salat, tolong perhatikan wudunya. Jangan ngebut. Ya, tumaknina, pelan-pelan. Karena ini menunjukkan keseriusan kita untuk berkomunikasi dengan Allah yang dimuqaddimai dengan wudu. Setelah itu apa? Summa atal masjidah. Kemudian orang ini datang ke masjid. Nah ini yang saya katakan. Datang ke masjid untuk salat berjamaah. La yuridu illa salat. Dia tidak menginginkan apa-apa ke masjid itu kecuali niatnya untuk salat. Niat ya akhi. Karena banyak orang ke masjid, mau berangkat ke masjid, mau salat berjamaah karena kebetulan janjian sama orang. Ya. Ayo kita ketemu di masjid ini. Ya dapat juga sih, padahal dia sebelumnya tidak terbiasa salat berjamaah seperti itu. Tapi yang dikatakan oleh Allah sampai mendapat oleh Nabi 27 kalinya ini, pertama harus baik wudunya, kemudian berangkat ke dalam masjid, menuju masjid, dan niatnya dia tidak ingin apa-apa kecuali hanya untuk apa? Untuk salat. Tidak hanya itu kata Nabi, wala yanhazuhu illa shalah. Dan dia juga tidak keluar, ya, tidak bangkit dari masjid kecuali karena menunggu salat. Ini menunjukkan niat yang tulus. Makanya ya akhi, Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk ke dalam masjid, ayo matikan HP kita. Ya, kita tidak boleh ada komunikasi dengan dunia luar. Tidak boleh menerima WA, juga tidak boleh menulis WA. Karena begitu masuk masjid berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Niat seperti ini perlu kita tata terus. Coba lihat apa kata Nabi. Orang-orang yang seperti itu ketika wudhunya sempurna, kemudian dia berangkat ke masjid dan niat ke masjid murni, niatnya murni, niat Pak. Kita bicara niat sekarang kan. Murni untuk salat, tidak ada yang lain, dan dia juga tidak keluar, tidak bergerak, tidak bangkit dari masjid. Begitu dia sudah tahiyatul masjid, tidak kemana-mana, menunggu salat yang akan dikumandangkan itu, yang komatnya akan dikumandangkan itu. Apa kata Nabi? La yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha daraja. Dia tidak melangkah satu langkah kecuali diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ya Allah. Berbahagialah ya kita kalau rumahnya agak jauh dari masjid sebenarnya itu Pak. Semakin jauh, semakin banyak peluang mendapatkan derajat dari Allah SWT. Tidak hanya itu ya akhi. Wa huttala anhu biha khati'atun. Terhapus. Ya, langkah berikutnya itu terhapus satu dosa gitu. Jadi semakin banyak langkah ke masjid, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak pula penghapusan dosanya. Hatta yadkhulal masjid, sampai orang itu masuk ke dalam
masjid. Lihat, fa idza dakhala al-masjidah, kalau sudah masuk ke dalam masjid, kana fis salati maka natis salatu tahbisuhu. Hiya tahbisuhu. Kalau dia sudah masuk ke dalam masjid, umpamanya sekarang ya, duhur setengah 12 lewat 7 menit atau 37 menit ya, atau 38 menit. Mohon maaf. Kemudian antum jam 11 atau setengah 12 sudah masuk ke dalam masjid. Antum salat tahiyatul masjid. Niatnya salat duhur. Antum duduk di situ tidak bicara, tidak buka HP, tidak ngirim WA, tidak menerima WA, betul-betul antum duduk di situ. Itu duduknya antum dianggap salat, kata Nabi SAW. Maka natis salah hiya tahbisu. Selama salat itu yang kemudian membelenggu dia, menjaga dia. Jadi saya duduknya di sini nunggu salat. Gitu. Allahu Akbar. Apalagi kemudian kita jamaah sekalian ketika nunggu salat seperti itu, antum baca Quran, kita zikir, kita perbanyak istighfar, ya, kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selama kita tidak berbicara, duduk di situ, tidak noleh kemana-mana, itu duduknya kita duduk salat, kata Nabi. Tidak hanya itu, apa karunia berikutnya? Wal malaikatu yusalluna ala ahadihim madama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan para malaikat turun berduyun-duyun, kagum melihat kita ini. Kok bisa manusia ini? Ini waktu Isya, saatnya dia istirahat di rumah, apalagi subuh. Nikmat-nikmatnya tidur. Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, kemudian bisa berangkat ke masjid. Niatnya hanya untuk salat 2 rakaat sujud dan rukuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Yusalluna ala ahadikum. Kata Nabi, para malaikat turun semuanya mendoakan kepada salah seorang di antara kalian, madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Selama orang itu duduk, tidak berubah tempat duduknya. Ketika dia salat tahiyatul masjid duduk terus, dan ketika dia habis salat berjamaah duduk di situ tidak gerak-gerak, itu didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya malaikat? Allahu Akbar. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, buka pintu pertobatan kepada orang ini. Bapak Ibu, tidak main-main loh ini ya. Yang mendoakan malaikat loh. Kita ini manusia kalau berdoa, kadang-kadang banyak hambatannya ya. Tidak bisa khusyuk, tidak bisa konsentrasi. Apalagi kemudian penghasilan kita, penghasilan yang syubhat dan haram, susah tembusnya. Tapi kalau sudah malaikat berdoa, ini bukti bahwa itu tembus ke arsy Allah. Pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Syafi'i mengomentari hadis ini, ayo kalau kita merasa doa-doa kita merasa agak terganggu dan kurang pede, udahlah datang ke masjid berdoa di situ. Insya Allah doanya kita pun juga diamini oleh malaikat-malaikat Allah. Dan tidak hanya diamini, malaikat pun juga mendoakan kepada kita dengan doa tadi. Ampunilah orang ini, rahmatilah orang ini, dan buka pintu pertobatan kepada orang ini. Selesai sudah ya. Dengan catatan kata Nabi terakhir, malam yu'dhi fihi, selama dia di masjid itu dia tidak berbuat apa ya, yang melanggar agama. Yu'dhi, mengganggu saudaranya yang lain. Ya, di masjid, ayo Pak, ketika di masjid kita jangan sampai mengganggu saudara kita ya. Apa mengganggu itu? Angop. Sementara lupa tidak sikat gigi. Bau mulut, keluar bau dari mulutnya. Tapi alhamdulillah kita sekarang ada masker ya. Ada masker sekarang ini. Ya, dulu ya mohon maaf, saya suka memberikan ilustrasi, gambaran. Kadang ada beberapa masjid itu ketika pagi-pagi subuh baca amin, kok baunya bau bangkai gitu. Ternyata yang keluar dari mulut jamaahnya itu karena dia tidak sikat gigi gitu. Ini juga bagian dari malam yu'zi. Selama kita tidak mengganggu. Walam yuhdits fihi, juga tidak berbicara atau kita tidak buang hadat atau tidak buang angin. Artinya betul-betul kita konsentrasi di sana dengan niat untuk salat di berjamaah di masjid, tidak punya tujuan lain, niatnya di situ. Coba lihat bagaimana fasilitas yang Allah berikan kepada kita.
Satu langkah menuju masjid, terhapus dosa kita. Langkah berikutnya, diangkat derajat kita. Dan duduknya kita di masjid dianggap salat. Dan selama itu pula, malaikat turun mendoakan kepada kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan apalagi jamaah sekalian, yang jelas kita mendapatkan pahala 27 kalinya. Ini semua tergantung kepada niat kita. Makanya ya akhi, setiap antum berangkat ke masjid, ayo tata hati itu. Saya hanya mencari ridhonya Allah. Saya merespon perintah tiang agama saya, salat. Tidak ada tujuan lain ke sana itu. Dan rasakan ya akhil karim, itu nikmat. Dan bukan hanya itu ya, bahkan dikatakan sama Nabi SAW di hadis yang lain, salat 5 waktu itu bisa menghapus dosa yang ada di antara keduanya, Pak. Tadi kita salat maghrib berjamaah ya. Andai kata maghrib ketemu isya, nanti isyanya kita di masjid lagi ya mas kalian, itu dosa di antara maghrib dan isya langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya niat memakmurkan masjid, menghidupkan masjid untuk salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan khususnya kita yang kaum laki-laki ini ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya semangat tiada salat kecuali semua salat-salat kita selalu berjamaah di masjid. Tidak apa-apa ya akhi. Walaupun masjid kita saat ini masih ada yang pakai social distancing seperti itu, ada jarak ya, ada yang jaraknya 1,5, ada jaraknya 1 meter, tidak apa-apa. Ini kondisi-kondisi darurat ya. Bahkan kadang-kadang mulut kita ditutup dengan masker, jalani saja, tidak apa-apa. Bismillah. Andai kata tidak ada masalah semua, pasti kita normal. Nah ini pentingnya niat seperti itu ya akhi. Nah niat seperti itulah yang kemudian berbagai macam fasilitas itulah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita lewat lisan Rasulullah dalam hadis yang luar biasa ini, hadis yang ke-10. Mudah-mudahan kita semua istiqomah bisa salat di masjid yang tujuannya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Hadis yang ke-11 saat ini. Apa hadis yang ke-11? Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Di sini Abdullah bin Abbas menceritakan dari Rasulullah dan Rasul menceritakan tentang hadits qudsi. Hadits qudsi. Ya, hadits qudsi adalah beberapa ungkapan Allah, ayat Allah tapi tidak tertera dalam Al-Qur'an, sehingga dinamakan hadis yang sangat suci. Hadits qudsi ini ada yang sahih, ada yang tidak ya. Tentu yang sahih yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Apa salah satunya? Mari kita lihat. Innallaha, subhanallah, innallaha katabal hasanati wasayyiati thumma bayyana dzalika. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dalam hidup ini tentang kebaikan dan keburukan. Ya, Allah telah mencatat, menulis, memberikan statement bahwa di dunia ini ada nilai-nilai kebaikan dan ada pula nilai-nilai apa? Keburukan. Ya, nilai-nilai kemungkaran ya. Subhanallah, jamaah sekalian, summa bayyana dzalik, dan Allah menjelaskan kepada kita tentang kebaikan dan keburukan itu. Apa keburukan itu? Yang kebaikan itu, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu tabaraka wa ta'ala. Ya, indahu hasanatan kamilah. Faman hamma, sekali lagi, bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa punya niat yang kuat untuk berbuat kebaikan, kemudian tidak terjadi, tidak terlaksana, ya, niat yang sudah dia pasang kemudian nggak terlaksana. Contoh ini ya, saya mendengar ada jenazah meninggal dunia, besok dikubur ba'da zuhur. Kita pasang niat, insya Allah saya besok akan takziah dan saya akan menyalati jenazah ini. Subhanallah ya akhi, pas tiba waktu zuhur jam 10:30, tiba-tiba kita meriang sakit. Ya, meriang sakit.
Jangan putus asa, kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, orang kalau sudah dari awal punya niat melaksanakan kebaikan, kemudian tidak terlaksana kebaikan itu, tetap oleh Allah SWT dicatat satu kebaikan. Walaupun kita tidak salat jenazah, kita dianggap sudah salat jenazah ya akhi. Kenapa? Nah, kita sakit, ada gangguan di sini, ada uzur di sini. Kita tidak bisa melaksanakannya. Kenapa? Saya sakit. Coba saya tidak sakit, saya pasti ke sana itu. Subhanallah. Wa in hamma biha fa'amilaha, tapi kalau kemudian dia punya niat yang kuat dan terlaksana apa yang dia niatkan itu, kemudian saya berangkat jam 11 perapat saya sudah berangkat untuk takziah ke fulan, menuju masjid untuk salat jenazah di situ, salat zuhur berjamaah di situ, salat jenazah di situ, kemudian saya siap mengantarkan ke pemakamannya. Apa kata Nabi? Allahu Akbar, tercatat baginya 10 lipat kebaikan baginya. Asyra hasanat. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah ila 700 dhi'fin, ila adha'afin katsira. Mungkin dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kalinya. Masya Allah. Bahkan kalau Allah berkehendak, dilipat gandakan lagi lebih banyak dari itu. Maka berbahagialah ya akhi. Makanya ayo kita biasakan ya akhi, punya niat baik terus. Besok subuh ya. Besok mau subuh kita kan. Saya besok niatkan. Besok saya akan salat subuh. Tepat waktu. Pokoknya sebelum qomat saya akan sudah di masjid. Udah. Alhamdulillah kalau terlaksana, pasti ganjarannya tidak 27 lagi nih mas kalian. Allah kalau berkehendak sampai berapa? 700 kalinya, bahkan dilipat gandakan lebih lagi. Andai kemudian kita ketiduran, asal ketiduran bukan pura-pura tidur ya, ketiduran, ya, kelap tidur karena kecapean, kemudian terlambat, ya sudah, tetap kita mendapatkan pahala sebagaimana niat pertama tadi itu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, menariknya ya akhil karim, jamaah sekalian, wa in hamma bisayyi'atin. Kalau kemudian punya niat yang kuat untuk melaksanakan keburukan, ya, melaksanakan keburukan. Sebentar, ini mau pulang mantu saya. Sukses ya, oke. Wa in hamma bisayyi'atin. Kalau kemudian ya ada di antara manusia ini berkehendak, punya niat yang kuat untuk mengerjakan keburukan, kemudian kata Nabi, falam ya'malha, kemudian tidak terlaksana, tidak mampu, tidak jadi melakukannya. Allahu Akbar. Nabi mengatakan kepada kita, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah merubah, Pak, bukan mencatat satu keburukan, tapi Allah mencatat satu kebaikan. Contoh, besok pekan depan, Ahad besok saya mau nonton bioskop, banyak gitu. Bioskopnya film tidak karuan. Subhanallah, pas hari Jumatnya sadar kita ya. Kenapa ya saya punya niat demikian? Kita batalkan niat itu ya. Kita tidak melaksanakannya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya karena kita punya rasa takut kepada Allah. Itu kita membatalkan keburukan karena Allah, dapat satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau kita punya niat yang kuat, berbuat dosa, berbuat keburukan dan terlaksana keburukan itu, alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah. Inilah Pak rahmatnya Allah kepada kita. Itu dosa maksiat yang kita laksanakan tidak dilipat gandakan sampai 10 sampai 700, apalagi berlipat-lipat. Tidak, tetap dicatat oleh Allah satu keburukan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kemudian keburukan itu juga dicatat oleh Allah disamakan dengan kebaikan. Mohon maaf, sepertinya kita lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya dalam hidup ini. Iya apa tidak? Lebih banyak maksiat yang kita laksanakan dalam hidup ini. Tapi oleh Allah tetap dicatat satu kesalahan saja gitu, satu dosa saja. Tidak dilipat gandakan sampai 700 dosa ya. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan 10, 700 sampai berlipat-lipat seperti itu.
Ini menunjukkan rahmatnya Allah kepada kita sangat luar biasa. Bahkan ya akhir karim yang menarik, nanti ada babnya, bab berikutnya ini namanya bab taubat ya. Kalau kemudian kita bertobat kepada Allah akan keburukan-keburukan itu berangkat dari sebuah kesadaran niat yang tulus, ikhlas kepada Allah, kembali dan mengakui semua kesalahan kita, entek Pak semua dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajidillaha ghafurur rahim. Dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya hanya sekedar mengingatkan saja dan terus memberikan semangat terus-menerus kepada kita. Ayo, tiada amal kecuali kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau biasakan saja kita punya niat yang baik terus-menerus. Ya. Andai kata enggak terlaksana enggak apa-apa, dapat 1 pahala. Terlaksana dapat 10, 700 sampai lebih dari itu. Jadi kita biasakan dalam hidup ini punya niat yang baik, yang tulus, selalu ingin berbuat baik. Terlaksana 700 kalinya, bahkan lebih. Enggak terlaksana, tetap dapat 1 pahala. Kalau dosa, enggak terlaksana, dapat 1 kebaikan. Terlaksana, 1 keburukan dicatat. Itu pun kalau kita istighfar dan taubat, selesai sudah. Nanti kita akan bahas bab taubatnya di bab berikutnya insya Allah. Inilah pentingnya niat, ya, pentingnya niat dalam kehidupan kita. Maka biasakan ya kita niat baik terus gitu. Saya nanti mau tahajud. Pasang niat saja belum tidur ya. Mau tahajud. Terlaksana 700 kalinya. Bahkan lebih. Enggak terlaksana, ya tetap dapat 1. Karena kita udah punya niat gitu. Kenapa? Kebablasan. Ya sudah, yang penting kita tidak menyengaja. Ya, seperti itu. Masya Allah. Inilah pentingnya niat yang baik. Biasakan kita dalam segala hal berniat yang baik dalam kehidupan kita. Baik ya akhil karim. Kita masuk sekarang hadis yang terakhir. Ini juga luar biasa hadis ini. Ini banyak berbicara masalah niat yang kemudian perlu kita tawassuli. Kita bertawassul dengannya dengan amal-amal kebaikan yang sangat ikhlas dan tulus ini kepada Allah. Itu bisa diterima doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sangat panjang, tapi tidak apa-apa ya. Saya bacakan secara khusus saja. Ini hadis dari Abdurrahman bin Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini sahabat putranya Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya mendengar Rasul bersabda, dulu ada 3 orang, intalaqa salasatun, 3 orang, mimman kana qablakum, dari orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, kata Nabi. Nah, rupanya 3-tiganya berjalan yang sangat jauh, bepergian, sampai kemudian capek, hatta awahumul mabit, dipaksa mereka untuk istirahat, bermalam. Tapi bermalamnya di mana? Ila gharin. Ya, harus bermalam di sebuah gua. Antum tahu kan, Timur Tengah itu, negara Timur Tengah kan berbukit ya, berbukit dengan bukit batu, kadang-kadang ada gua di situ. Memang tempat beristirahat yang dibuat oleh orang-orang Badui. Nah, ketika beristirahat, mereka masuk ke gua itu. Subhanallah, ketika masuk, fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba begitu masuk, berbarengan dengan takdir Allah, ada batu yang paling sangat besar dari atas menggelinding jatuh terus menutup lubang gua itu. Masya Allah. Ini takdir yang luar biasa ya. Apa yang terjadi? Qalu fasaddat faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bisalhi a'malikum. Sungguh kalian semua, kita semua ini tidak akan bisa selamat dari batu besar ini yang menutup lubang gua kita ini, kecuali kita semua, kalian semua berdoa kepada Allah dengan amal-amal saleh yang paling tulus yang pernah kita laksanakan. Yang paling ikhlas pernah kita laksanakan. Boleh saya share sedikit ya. Hadis ini menceritakan kepada kita sebenarnya tentang tawassul dengan doa. Bertawassul dengan amal saleh. Ya. Berdoa dengan cara bertawassul dengan amal saleh yang paling ikhlas. Tapi mohon maaf ya, jangan kemudian ini kita sedikit-sedikit kita keluarkan. Ini kita keluarkan, kita pakai dalam kondisi-kondisi sangat mencekam. Ya, sangat berisiko. Sudah kita maksimal ya supaya
cepat diterimanya oleh Allah SWT. Mungkin begini ya, masing-masing kita ini pasti punya masalah yang cukup berat, tapi juga masing-masing kita punya amalan yang paling ikhlas dalam hidup ini kita laksanakan. Kadang-kadang amal yang ikhlas itu, yang kita merasa sangat tulus karena Allah, perlu kita sampaikan kepada Allah. Sebagaimana kisah dalam hadis ini. Apa itu? Ada 3 orang kan ya? Berkata salah satu di antara mereka, Allahumma, subhanallah, ya Allah, kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aghbuqu qablahuma ahlan wala mala. Ya Allah, berkata satu di antara 3 itu, saya punya 2 orang tua, aba dan umi saya, ayah dan ibu saya. Sudah sama-sama tua. Saya punya biasa tidak pernah minum air susu dari hasil jerih pekerjaan saya seharian itu, kecuali saya memberikan kepada keduanya sebelum yang lainnya minum. Baik itu keluarga saya, binatang ternak saya, anak-anak saya, termasuk saya pribadi, minumnya setelah orang tua saya minum. Karena penghormatan saya, ya, bakti saya kepada kedua orang tua saya. Apa yang terjadi ya akhi? Fana abi talabus syajara yawman. Sekali waktu saya terganggu karena saya mencari kayu bakar, mencari beberapa kayu di beberapa ranting pohon. Kemudian falam urih alaihima hatta nama. Begitu saya pulang, saya dapati kedua orang tua saya sudah pada tidur. Fahalabtu lahuma ghabukuhuma fawajadtuhuma naimain. Saya biasa, setelah itu saya perah air susu kambing untuk saya kemudian berikan kepada kedua orang tua saya. Tiba-tiba saya mendapati keduanya sudah pada tidur. Nyenyak tidurnya kedua orang tua saya ini. Saya enggan. Saya tidak suka untuk membangunkan kedua orang tua saya. Dan saya juga tidak bisa meminum susu ini sebelum kedua orang tua saya meminumnya. Allahu Akbar. Kenapa? Saya menunggu sampai orang tua saya bangun, baru kemudian saya minum, kemudian istri saya minum, anak saya semua minum. Saya tidak bisa minum kecuali kedua orang tua saya harus minum duluan. Begitu ikhlasnya orang ini ya. Ikhlas yang luar biasa, dia berbakti kepada kedua orang tuanya gitu. Allahu Akbar. Wassabiyatu yatadaghana inda qadami. Dan itu berlangsung sampai menjelang subuh, sementara anak-anakku bergelantungan di kakiku. Ayah, kalau bahasa kita mungkin begitu ya. Bapak, minum dong susunya. Kata orang tuanya, diam sejenak ya. Kakekmu, nenekmu masih belum minum gitu. Sampai kira-kira begitu bahasa kita. Apa yang terjadi ya akhil karim? Fastaiqadha, kemudian betul orang tua saya bangun. Fasyariba abukuma, kemudian saya berikan susu ini kepada kedua orang tua saya. Ya Allah, kalau saya berbuat seperti itu, berharap ridhamu. Ini Pak, berharap. Saya ikhlas karenamu. Tolong ya Allah, selesaikan urusan saya yang menimpa di mana saya tidak bisa keluar dari gua ini. Pecahkan batu ini. Gitu. Ya akhi, apa yang terjadi jemaah sekalian? Fanfarajat syai'an, maka pecahlah batu itu. Minimal Pak, sudah ada lubang yang untuk bisa bernafas. Gitu. Tapi, falam yastati'una al-khuruj minhu. Mereka tidak bisa keluar dari gua itu. Karena pecahnya cuma sedikit. Tapi yang jelas ya, dengan doa seperti itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bertawassul, mengkaitkan dengan amal saleh yang paling tulus pernah dia laksanakan dalam hidupnya. Apa itu? Berbakti kepada orang tua. Sehingga sepakat para ulama, orang kalau sama orang tuanya sangat luar biasa, pasti doanya juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk orang yang kedua, berdoa juga, menunjukkan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ya Rabb, kana li ibnatu amri. Saya punya sepupu, anak gadis dari paman saya. Allahu Akbar. Saya sangat mencintainya. Sebagaimana cintanya seorang pemuda pada seorang gadis. Seorang laki-laki kepada wanita. Dan saya ingin untuk bisa menguasai dirinya. Gitu. Setiap saya rayu, dia selalu menolak.
famtana'at minni gitu. Sampai berjalan waktu, beberapa waktu, bulan, berjalan tahun, tiba-tiba dia datang menemui aku. Rupanya dia pingin minta uang, minjam uang, berapa? 120 dinar. Mungkin kalau uang sekarang 120 dinar itu 12 juta ya. Ya, 120 dinar 12 jutaan, Pak. Mungkin lebih ya, mungkin lebih. Tapi kalau ini uang emas pasti lebih banyak lagi, mungkin ratusan juta juga, puluhan juta lah gitu. Ya, saya siap ngasih tapi dengan catatan, ayo kau kesini, kita bermesraan berdua gitu. Rupanya laki-laki ini ingin memanfaatkan. Nah, ini kesempatan terjepit, butuh uang, ayo, tapi tolong ayo kita bersenang-senang di sini gitu. Allahu Akbar. Fafa'alat. Karena betul-betulan perempuan ini dia merespon rayuan sepupunya ini yang laki-laki ini. Hatta idza qaddartu 'alaiha, ketika saya sudah, dalam riwayat, sudah menguasai gadis ini, bahkan saya sudah duduk di antara kedua kakinya untuk zina dengan perempuan ini, berkatalah gadis ini, sepupu saya ini, ittaqillah la tafuddul khatam illa bihaqqi. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Jangan memasukkan cincin ini kepada jari yang bukan haknya. Artinya, jangan zinai saya. Kira-kira begitu jemaah kalian. Karena kita ini bukan sesuatu yang halal. Kita ini bukan mahram seperti ini. Aku berbuat begini karena keterpaksaan. Coba saya ingin mengingatkan. Tolong, ini perbuatan dosa. Gitu. Kira-kira begitu. Aku sadar, kata dia. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Saya tinggalkan gadis ini, ya Allah. Padahal ini wanita paling saya cintai. Dan saya sudah mengendalikannya. Wa taraktu adh-dhahaba allati a'taitu. Dan saya tinggalkan juga hadiah, uang yang saya berikan, saya jadikan hadiah buat dia semua. Emas, uang, 120 dinar, semuanya saya berikan pada dia. Saya tidak utik-utik. Karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berdoa orang ini, sekiranya saya berbuat seperti ini, ya Allah, karenamu, ikhlas karenamu, ini babnya bab ikhlas ya, tulus karenamu, dan saya bisa meninggalkan perbuatan dosa besar, padahal saya bisa melaksanakannya, karena saya sudah menguasai semua itu karenamu, ya Allah, tolong pecahkan batu besar ini, sehingga saya bisa keluar dari gua ini. Fanhadarat, pecah lagi Pak. Batu besar itu agak lebar sudah lubangnya, tapi belum juga bisa keluar gitu. Artinya apa? Yang jelas, dia orang kalau sudah bertawassul dengan amal saya, salah satunya orang kalau bisa menjaga kemaluannya dalam hidupnya ini, karena Allah, ikhlas karena Allah, pasti otomatis doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai ditinggalkan ya emasnya, uangnya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan bentuk keikhlasan yang luar biasa ya. Oke, yang terakhir, apa yang terakhir? Allahu Akbar. Ya Allah, saya ini seorang penguasa. Saya punya banyak karyawan. Dan biasa setiap akhir pekan saya berikan gaji-gaji mereka. Atau setiap akhir bulan saya berikan gaji-gaji mereka. Kecuali ada satu orang yang tidak mau menerima gajinya, kemudian dia pergi begitu saja. Subhanallah, fathammartu. Saya kembangkan uang gajinya ini. Karena berbulan-bulan dia tidak terima, saya kembangkan uangnya. Sampai kemudian banyak berkembang. Dan bahkan di riwayat yang lain dikatakan, ya akhi, pekerjaan saya gagal, ya, bangkrut, sementara uang ini karyawan saya yang saya kembangkan berhasil. Ketika berhasil, datanglah orang ini dan mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, kembalikan gajiku dulu gitu. Dia nuntut Pak, setelah berjalan beberapa bulan nuntut, padahal sudah berkembang luar biasa gitu. Coba lihat, saya jawab, apa yang ente lihat dari semua kekayaan ini adalah hasil upahmu, gajimu. Saya kembangkan gitu. Berupa onta, sapi, kambing, budak. Masya Allah. Faqala, berkata orang ini,
La tastahzi, ente jangan ngolok-ngolok saya, kata. Jangan mengejek saya. Saya minta gaji saya yang saya tinggalkan beberapa bulan itu. Qala ana la astahzi bika. Saya tidak mengolok-ngolok. Ini memang benar-benar uangmu saya putar, berkembanglah seperti ini. Allahu Akbar. Pak, Ibu, apa yang terjadi? Fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Diambil semuanya, fa akhadahu kullu. Diambil semuanya, tidak tersisa sedikit pun. Mungkin kalau sekarang ya, kalau orang ngasih saham ya, memutarkan uangnya ya, yang punya modal 40%, yang memutar berapa? 60%. Itu syar'i. Boleh saja seperti itu kan, dari keuntungan. Ini enggak, Pak. Semuanya diambil semua. Gitu. Dan itu diberikan. Karena itu bukan hak saya. Mungkin kalau sekarang mengatakan ente bahlul ya, ente bodoh berbuat seperti itu. Tapi enggak, ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ya Allah, kalau saya berbuat seperti itu karenamu, tolong selesaikan saya dari problem tertutupnya saya di gua ini sehingga pecah batu ini. Dan pecah juga batu ini ya. Pecah sudah besar, fa kharaju jamshun. Semuanya bisa keluar dan bisa berjalan pulang ke rumah masing-masing. Ini juga sekaligus ya, orang kalau dalam bekerjaannya amanah, bisa megang amanahnya orang, ya, bekerja jujur, ya, tidak menghalalkan segala cara, itu juga doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, dari 3 hadis ini ya akhil karim, ini kan bentuk ketulusan ya, bentuk keikhlasan yang luar biasa. Yang pertama birrul walidain, ketaatan kepada orang tua yang tanpa reserve, sampai hak-hak anak, hak-hak istri dinomor 2-kan gitu, mendahulukan orang tua gitu. Birrul walidain. Ya, yang kedua apa tadi? Ya, ada peluang zina, dia sudah siap menyiapkan uangnya segala macam, ratusan juta mungkin, tiba-tiba pas mau berbuat seperti itu, ingat Allah, dia tinggalkan semua itu. Ini kan bentuk keikhlasan yang luar biasa ya. Itu juga bisa diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang yang jujur memegang amanahnya orang. Karyawannya gajinya nggak diterima, berbulan-bulan kemudian dikumpulkan, diputar, berhasil, bisnis dia sendiri hancur. Bisa dibayangkan ya. Tapi semuanya diambil, diserahkan semuanya, tidak 1% pun dia ngambil itu. Itu juga bentuk ketulusan dan kejujuran dalam bermuamalah. Ditawasulkan kepada Allah, membuat doanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini kita sudah tuntas membahas masalah keikhlasan. Allah berikan kepada kita hati yang tulus. Ikhlas dalam beramal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan. Baik itu amal kebaikan yang terkait dengan sesuatu yang wajib terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat kita ikhlas, ya, infak dan sedekah kita ikhlas, haji kita ikhlas, perjuangan kita juga ikhlas, ya. Pekerjaan kita yang mubah-mubah juga karena Allah. Biar semuanya punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ya akhil karim, jangan main-main ketika sudah terkait dengan amal-amal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini menunjukkan bentuk tauhid kita yang sebenarnya, akidah kita yang sebenarnya. Orang kalau ikhlas tidak ada pamrih, karena dia berharap satu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal saleh yang sudah kita laksanakan ini, kita sudah berada di 2021 ya, 21 ya. Mudah-mudahan di tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya amal-amal saleh kita diberi keikhlasan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Naam ya akhi. Baik. Jazakallah